Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu juga ya, adik-adik, anak-anakku ya, yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya bersyukur juga bisa bertatap muka kembali dengan hadirin sekalian. Bersyukur cuma setahun sekali ini sebenarnya. Saya kembali ya. Jadi saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Insya Allah ini sudah malam ya. Malam keberapa ya? 27 26. Dan kalau yang mulainya tanggal 18, insya Allah sekarang 27 ya. Iya. Jadi sekarang sudah tanggal. Tapi kalau yang mulainya tanggal 19, sekarang masih 26. Ya. Ya memang nggak cuma pengaturan mobil di jalan aja Pak yang ganjil kita. Ternyata di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu juga ada ganjil genap juga. Ya, jadi kalau di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, kita kira-kira tambah semangat atau tambah lulus nih? Lulus. Ya. Kalau di jamaah Nurul Amal ini malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan malam sebelumnya? Kurang ada yang mudik soalnya. Iya. Masih mudik berarti kurang semangat tuh. Ya. Mungkin ada yang semangat juga ya. Jadi mungkin ada yang semangat, mungkin sama-sama semangat. Yang satu semangat beribadah sholat tarawih di masjid ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi yang satu lagi semangat untuk mencari Lailatul Diskon mungkin ya, di Tanah Abang kemudian baju lebaran ya. Tapi itulah ya, bahwa sebenarnya di malam hari ini justru kalau Rasulullah SAW itu meningkatkan ibadahnya. Ya, jadi beliau itu mengencangkan istighfar. Yang dalam arti tentu mengurangi asupan makan minum maupun menjauhi istri beliau. Ya. Kemudian beliau juga membangunkan ya keluarga beliau untuk menghidupkan sholat malam. Ya, jadi malam ditambah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dianjurkan saya untuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ini kan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan itu adalah adanya Lailatul Qadar itu, Pak. Dan itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita bayangkan Pak, 1000 bulan itu kurang lebih dari 83 tahun Pak ya. Jadi kalau kita pas beribadah menghidupkan malam tersebut ya, bertemu pada Lailatul Qadar, seolah-olah atau kita amal kita itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kira-kira saat ini ada nggak jamaah kita yang usianya 83 tahun lebih? Belum ada ya. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, bisa disampaikan 3 tahun lebih bisa lebih panjang lagi ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan selama itu lebih baik daripada 83 tahun, dan 83 tahun itu ibadahnya bukan usianya ya. Kalau usia 83 tahun itu kan dikurangi dari masa balik, katakan 15 tahun udah berkurang berapa, dikurangi lagi kegiatan istirahat kita berapa tuh? Sepertiganya itu untuk tidur dan 8 jam. Belum untuk mencari nafkah, belum untuk
nongkrong, misalkan hiburan. Alhamdulillah belum juga kalau tidak ada yang maksiat. Ya, artinya 83 tahun lebih itu adalah malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83 tahun full ibadah. Ya, jadi kalau manusia kita dengan 83 tahun itu belum tentu semua umurnya kan dipakai untuk ibadah semua. Ada maksiatnya juga Pak. Ya, karena manusia kan tak lepas dari dosa. Nah ini satu malam kemudian lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga kita diperintahkan untuk mencarinya dengan bersungguh-sungguh tentunya. Ya, diantaranya ya untuk lebih khusyuk lagi, lebih fokus, kita ada yang melaksanakan itikaf sebagaimana di Masjid Al-Mujahidin ya. Setiap tahun saat ini alhamdulillah meskipun makin lama makin turun jumlahnya, tapi masih tetap ada. Ya. Ya. Nah, dengan keistimewaan Lailatul Qadar itu, ya, bagaimana cara kita untuk menggapainya nanti ya? Apakah sesulit itu mencari Lailatul Qadar? Ternyata kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sesulit yang kita bayangkan. Sepanjang kita konsisten saja, sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih witir, kemudian subuhnya sholat berjamaah. Itu sebenarnya ya menurut Imam Syafi'i itu sudah mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Ya, dan apabila kita lakukan secara konsisten dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, pasti ya insya Allah ya di antara malam itu kita menemui Lailatul Qadar. Hanya masalahnya kan apakah kita bisa konsisten enggak? Ya, dan kita bisa mencari lebih giat lagi di 10 malam hari terakhir. Ada memang sunnahnya, hadisnya menyatakan carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi apabila kita kemudian buat jaga-jaga, ya udah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, nanti insya Allah kita dawamkan, kita konsistenkan, istiqomahkan ya untuk sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih dan witir, kemudian sholat subuh berjamaah. Itu insya Allah kita diantara yang mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa apabila kita melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya adalah setengah malam, bagaimana ibadah setengah malam. Dan apabila kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka pahala kita adalah sepanjang malam. Artinya apabila kemudian di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian kita sholat tarawih, witir, kabarnya adalah sholat malam ya, berdiri di malam hari, maksudnya sholat tarawih, kemudian kita sholat subuh. Insya Allah di antara malam itu kita menemui malam Lailatul Qadar yang jelas seperti itu. Dan khusus sholat tarawih, sholat malam itu sendiri, apabila kita melaksanakan pada saat malam Lailatul Qadar dengan ihtisab ya, makola sholatan ya, makola Ramadan ya, iman dan ihtisaban, itu akan diampuni segala dosa yang telah lampau. Ya, jadi ini istimewa dari Lailatul Qadar ya, dan itu memang istimewa dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian di antara lazim doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau bersama-sama fa'fu anna gitu ya. Jadi Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi maaf, Maha Pemberi maaf. Afuwun tuhibbul afwa, dan suka memberi maaf. Suka memberi maaf, suka kepada pemaafan, suka memberi maaf, ya kan? Yang ini bapak fa'fu anni, ya maka maafkanlah. Jadi memang pada
dasarnya manusia ini kan memang tidak lepas dari dosa, sehingga di malam Ramadan itu justru kita lebih ditekankan untuk dianjurkan untuk membaca doa yang sifatnya pengampunan. Dan selanjutnya adalah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Bagaimana nanti di pasca Ramadan, yang nanti tadi Pak Haji Daim juga menyampaikan bagaimana supaya kita tetap bisa konsisten ya menjalankan ibadah setelah dari Ramadan, ya, yaitu sholat isyanya insya Allah di jamaah, tambah sholat malam bisa sebelum tidur maupun setelah tidur Pak, sebagaimana yang kita laksanakan pada saat Ramadan ini, maka itu dijalankan terus konsisten ya, agar sholat subuh berjamaah insya Allah pada malam itu kita diakan menghidupkan malam-malam kita ini. Dan kemudian diantara indikasi keberhasilan puasa kita nanti pasca Ramadan itu adalah timbulnya rasa syukur. Ya, jadi bahwa kewajiban untuk berpuasa ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ayyuhalladzina amanu kan itu ya. Ya, nah kemudian kutiba alaikumus syiyam. Ya, hanya orang yang berimanlah yang kemudian melaksanakan puasa. Kalau ada orang yang nggak berpuasa artinya apa dia? Jadi keimanannya dipertanyakan. Nah, sebaliknya apabila ada orang yang mau berpuasa berarti insya Allah kita menjadi bagian dari orang yang beriman. Nah tujuan dari, dan memang berat ya, menahan lapar, dahaga di siang hari, suami istri juga menahan di siang hari. Nah itu kalau tidak didasari rasa iman tentu akan berat. Cuman Allah juga menjelaskan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi jika cuma kita doang yang berat, umat-umat terdahulu pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita merasa, oh yang lain pun melakukan hal itu, kita insya Allah jadi lebih ringan. Artinya seperti itu ya. Nah kemudian di ujung dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, artinya supaya kita bertakwa. Bertakwa artinya kita latihan selama puasa ini kan menahan dari yang halal pun kita tahan Pak, apalagi yang haram. Nanti pada artinya bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya dengan latihan kita selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah setelah bulan Ramadan kita bisa menghadapi segala tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga agar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian di surat Al-Imran ayat 123 ternyata takwa itu masih belum ujung. Ya, karena di dalam ayat tersebut fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ternyata kita itu tujuan dari bertakwa itu adalah agar kita bisa pandai bersyukur. Jadi maka bertakwa kepada Allah agar kalian pandai bersyukur. Ternyata syukur ini justru lebih tinggi lagi derajatnya kalau lihat dari ayat tersebut. Ya, jadi di antara ungkapan rasa syukur itu apa? Berterima kasih kepada sesama. Nah ini saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau di rumah sering mengucapkan terima kasih kan? Kalau disediain hidangan berbuka atau sahur. Gak pernah Bu? Kalau di rumah aja lupa oleh bapaknya. Padahal kan terima kasih itu adalah rasa adalah syukur. Jadi kalau kita merasa bertakwa, ya beriman, tentu kita lebih mudah untuk mengucapkan terima kasih. Ini Pak Haji daripada kalau makan di warung itu sama mbak-mbak yang penjual warung itu suka mengucapkan terima kasih Pak ya. Kalau di rumah malah lupanya gimana nih Pak? Ya, iya itu. Nah ibu-ibu juga demikian. Kira-kira ibu-ibu sering gak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ini? Ya dulu ya. Ya tapi nggak ada pun kita kan juga berterima kasih sebenarnya ya, bisa mendoakan dan seterusnya. Ya, jangan terima kasih kepada bapak-bapak suami-suami di rumah hanya pas tanggal muda aja. Pas begitu tanggal tua, pas sudah pensiun, udah jangan berterima kasih, jangan Bu. Ya, tetap berterima kasih atas segala jasa dari kehidupan berumah tangga sejak zaman dulu muda ya sampai
itu sudah sampai usia ya lanjut, sudah ada yang meninggalkan dulu dari pasangan kita tetap merasa bersyukur ya. Itu karena tanda daripada orang yang bertakwa, hasil dari puasa ya. Nah, kemudian mengapa syukur ini menjadi suatu yang derajatnya tinggi? Ya karena memang ada keistimewaannya tuh. Di dalam surat Al-Nisa ayat 157, Allah itu tidak akan mengazab orang yang bersyukur. Ya. Jadi ayatnya itu ma fa'alahullahu ya bi'adzabikum ya. Jadi Allah itu tidak akan mengazab orang yang bersyukur ya dan beriman. Wallahu bima ya. Jadi Allah tidak akan mengazab hamba yang bersyukur ya dan beriman gitu ya. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 107. Jadi keistimewaan orang yang bersyukur, insya Allah kita bebas dari azab ya, baik itu azab kubur maupun azab di hari akhir nanti ya. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang bersyukur. Kemudian keistimewaan yang kedua ya, setidaknya itu ayat di dalam surat Ibrahim ya, ayat 6 itu lain syakartum ta'azidannakum. Apabila kita pandai bersyukur, tentu Allah akan berikan tambah nikmat. Tapi sebaliknya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kufur nikmat, maka azabku ya Allah amat pedih. Jadi memang dalam hal ini setelah kita berpuasa menunjukkan ketakwaannya, di kemudian selanjutnya tahap berikutnya adalah kita harus pandai bersyukur. Nanti segala nikmat yang kita terima dari Allah itu kita nggak bisa menghitung nikmat Allah ya, semuanya kita patut syukuri ya. Jadi barangkali itu saja. Biasanya di sini saja berapa Pak surat tarawih? Iya cukup ya. Soalnya takutnya malam-malam baru komplit saya kalau malam. Karena kalau kita mencontoh Rasul ya sebagai gambaran, Rasulullah itu kalau sholat malam dia itu berdirinya lama membaca surat apa? Ini salah satu sahabat bermaklum kepada beliau. Beliau membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini panjang, paling 100 ayat beliau rukuk. Nah sahabat kan, gak taunya sampai 100 ayat nggak rukuk, dilanjutkan sampai ayat berikutnya. Terus dalam hati sampai paling selesai Al-Baqarah rukuk. Gak taunya selesai Al-Baqarah dilanjutkan An-Nisa dulu Pak. An-Nisa dulu. Nah ini nanti dijelaskan bahwa di antara hikmahnya dalam membaca surat itu kita boleh nggak urut. Karena setelah Al-Baqarah beliau An-Nisa dulu, baru kemudian selesai An-Nisa kirain ruku. Gak tahu masih dilanjut lagi Al-Imran. Coba dibayangkan. Kalau kita bisa seperti itu kira-kira gimana? Jadi sekarang ya, sebenarnya udah ada yang cabut ini, ya. Nah, belum sampai di situ Pak, rukuknya sama dengan berdirinya. Masya Allah. Kira-kira kita ada nggak seujung? Nah itu Rasulullah SAW dari ini sahabat nih, sahabat pilihan Pak. Kalau kita Masya Allah, ya bisa bahkan. Mudah-mudahan ya, kita paling tidak punya inilah. Kalau ada barangkali imam membaca agak sedikit panjang, ya jangan terlalu dibully. Karena kan mungkin nggak sepanjang belum ada apa-apanya. Kadang-kadang kita memang tidak sunnah tidak boleh panjang-panjang ya, melihat kondisi apa. Tapi juga jangan meringankan gitu. Seolah-olah kok jadi jangan tengah-tengah Mas. Lihat kondisinya kalau memang kelihatan dan keterlaluan lah, terlalu pendek atau terlalu panjang ya kan, barangkali tidak kondisi. Tapi setidaknya gambaran Rasul SAW seperti itu surat malam ini. Ya, baik begini saja. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan kita juga menjadi bagian dari manusia yang bersyukur. Ya, sehingga kita dibebaskan dari azab dari
azab Allah, dan juga nanti kita tambah lagi nikmat yang kita dapatkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.